Jika promosi ke Serie A musim depan, akankah Como datangkan Jay Itzes dan Tom Haye? Kakang Rudianto dipanggil timnas U23 Indonesia, pelatih Persib ungkap satu kekecewaan. Justin Hubner debut Cerezo Osaka menang dan pepet puncak klasemen. Pelatih asal Korea Selatan nasihati Shin Tae-yong yang gemar andalkan pemain keturunan di timnas Indonesia. Calvin Verdonk mulai urus proses naturalisasi Juni 2024, akui bayangkan bisa bela timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Bek kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk bakal kemungkinan mulai menjalani proses naturalisasi pada Juni 2024 mendatang. Calvin Verdonk baru-baru ini diwawancarai majalah ternama asal Belanda, Voetbal International. Ia juga disebut bakal mulai menjalani proses naturalisasi pada Juni 2024. Hal ini dibocorkan majalah tersebut lewat kepala redaksinya, Denie van Laar. Kemungkinan besar Verdonk akan di sana dalam kurung Jakarta pada bulan Juni 2024, ujar Van Laar. Sementara itu, Calvin Verdonk juga bercerita mengenai awal ia bisa mulai tertarik membela timnas Indonesia. Semuanya dimulai ketika Shin Tae-yong mengamati langsung Calvin Verdonk dalam laga lawan SC Heerenveen 10 Maret 2024 lalu. Shin Tae-yong diketahui langsung berkomunikasi dengan Calvin Verdonk usai laga dan bertanya soal silsilah keluarganya. Itu dimulai kurang dari sebulan yang lalu melalui kunjungan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tulis Denie van Laar. Dalam wawancara tersebut, Verdonk juga mengungkapkan alasannya membulatkan hati untuk membela timnas Indonesia. Pemain 27 tahun itu merasa realistis karena sudah tidak bisa lagi membela timnas Belanda. Indonesia menjadi opsi realistis karena ia menilai Garuda juga masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri, ujar Verdonk. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda. Usia saya sekarang hampir mencapai 27 tahun, sehingga memakai jersey Belanda sangat tidak realistis. Sepak bola berkembang di negara ini. Mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan kalau mereka berhasil lolos. Tiba-tiba saya masuk Piala Dunia, tidak ada yang akan menyangka, ujarnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sendiri mengakui kualitas Calvin Verdonk bisa membantu meningkatkan kekuatan pasukan Garuda. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, kata Shin Tae-yong. Jadi sangat membantu timnas Indonesia, tegasnya. Justin Hubner debut Cerezo Osaka menang dan pepet puncak klasemen. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya menjalani debut bersama klub asal Jepang, Cerezo Osaka. Sebagai informasi, Justin Hubner resmi bergabung dengan Cerezo Osaka pada 12 Maret lalu. Pemain berposisi sebagai bek itu berseragam Cerezo Osaka dengan status pinjaman selama 1 musim. Namun, Justin Hubner harus bersabar untuk menjalani debutnya di Jepang. Hal tersebut tak terlepas dari adanya jadwal timnas Indonesia melawan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Justin Hubner kemudian tiba di Jepang pada akhir bulan Maret. Pemain berusia 20 tahun itu lalu masuk ke daftar susunan pemain Cerezo Osaka untuk pertama kalinya. Tepatnya yakni pada laga pekan ke-7 J-League 1 2024 melawan Albirex Niigata. Pada kesempatan ini, nama Justin Hubner memang tak masuk dalam starting line-up. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku lebih memilih duet Kakeru Funaki dan Koji Toriumi guna memperkuat lini pertahanan. Jalannya duel antara Albirex Niigata versus Cerezo Osaka sendiri awalnya berlangsung ulet. Bahkan skor masih 0-0 hingga babak pertama berakhir. Akio Kogiku melakukan 2 pergantian pada menit ke-61. Capik Saba dan Sota Kitano ditarik keluar dan digantikan oleh Hiroto Yamada dan Masayashi Bayama. Cerezo Osaka berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-69.
Gol tim tamu dicetak oleh sang striker yakni Leo Ceara. Cerezo Osaka kembali melakukan pergantian pemain pada menit ke-84. Kali ini Satoki Ujo dimasukkan untuk mengganti Hiroaki Okuni. Justin Hubner akhirnya diturunkan ketika pertandingan menginjak menit ke-87. Justin Hubner ditugaskan mengganti gelandang Cerezo Osaka, Lucas Fernandes. Masuknya Justin Hubner mampu membuat Cerezo Osaka mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Cerezo Osaka menaklukkan Albirex Niigata dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Cerezo Osaka memanaskan persaingan papan atas J-League 2024. Cerezo Osaka sementara menempati peringkat ketiga dengan raihan 15 poin dari 7 laga. Poin tersebut hanya terpaut satu angka saja dengan Machida Zelvia yang berada di puncak klasemen. Sedangkan peringkat kedua dihuni oleh Sanfrecce yang memiliki poin sama dengan Cerezo Osaka yakni 15. Pelatih asal Korea Selatan nasihati Shin Tae-yong yang gemar andalkan pemain keturunan di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan, Jong Song-chon, menyoroti cara kerja Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ia mengingatkan Shin Tae-yong agar tidak selalu mengandalkan pemain keturunan. Meski hal tersebut baik, namun menurutnya itu hanya menjadi solusi jangka pendek. Jong Song-chon sendiri merupakan pelatih yang sudah cukup sering berhadapan dengan Shin Tae-yong saat masih berkarier di Korea Selatan selama periode 1997 hingga 2001. Saat saya di Korea Selatan, tim yang dipimpin Shin Tae-yong memang berjiwa defensif. Bersama timnas Indonesia sekarang, mereka punya lebih banyak keuntungan berkat penambahan pemain ras campuran, kata Jong. Namun ini hanyalah solusi jangka pendek. Pembinaan pemain usia muda serta kejuaraan nasional tetap harus dianggap menjadi fondasi yang berkelanjutan, ia menambahkan. Pada kesempatan yang sama, Jong juga berbicara mengenai turunnya performa timnas Vietnam. Ia mengakui The Golden Stars tak segarang saat masih ditangani sosok Park Hang-seo. Vietnam kuat bukan hanya berkat kemampuan kepemimpinan Park Hang-seo yang luar biasa, tetapi karena dia berani menjalankan tim sesuai dengan prinsip. Park Hang-seo juga meneliti budaya Vietnam secara menyeluruh dan terhubung dengan masing-masing individu pemain, tukasnya. Para pemain menjadi dekat dan kemudian memaksimalkan kemampuan mereka di lapangan sepak bola. Saya bertanya-tanya apakah akan ada upaya serupa dari pelatih sebelumnya, tambahnya. Kakang Rudianto dipanggil timnas U23 Indonesia. Pelatih Persib ungkap satu kekecewaan. Simak ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berharap Kakang Rudianto bisa mendapatkan banyak pelajaran di timnas U23 Indonesia. Kakang jadi nama terakhir yang diterbangkan ke Dubai untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia U23. Pemain muda Maung Bandung ini jadi opsi darurat setelah beberapa nama di posisi back telat bergabung. Sebelumnya Justin Hubner dan Alfandra Dewangga dikabarkan masih bisa menyusul untuk TC ini. Bojan Hodak menjelaskan kesempatan berada di timnas U23 Indonesia harus bisa Kakang manfaatkan. Menurutnya hal tersebut penting agar sang pemain bisa lebih berkembang di masa depan. Iya, Kakang akan bergabung dengan timnas U23, jadi ini bagus bagi dia, kata Bojan Hodak dilansir Bola Sport. Pelatih asal Kroasia ini sebenarnya memiliki satu kekecewaan, yakni saat gelandang mereka Beckham Putra gagal merapat ke timnas. Beckham mengalami cedera jelang keberangkatan skuad Garuda Muda ke Dubai. Namun yang paling penting tentunya dia ingin Kakang banyak belajar dari TC timnas kali ini. Tentunya saya menyayangkan Beckham Putra gagal masuk ke dalam tim, tapi untuk Kakang, ini bagus baginya, lanjutnya. Bojan menilai bahwa berada di timnas akan membawa banyak pelajaran. Apalagi saat Kakang bisa tampil di Piala Asia U23. Di sana dia bisa merasakan atmosfer langsung melawan tim kuat asal Asia. Ini tentu akan jadi pengalaman yang bagus jika dia bermain. Kakang akan tampil di level yang lebih tinggi. Ini akan membuatnya jadi semakin berkembang, pungkasnya.
Media Malaysia soroti perpanjangan kontrak Rafael Struijk di ADO Den Haag. Media Malaysia Makan Bola menyoroti pemain timnas Indonesia U23 Rafael Struijk yang mendapat perpanjangan kontrak di ADO Den Haag. Sang pemain diharapkan dapat terus mengembangkan kariernya di sana. Media itu menuliskan artikel berjudul Bintang Indonesia tinggal lebih lama di Eropa. Sebagaimana diketahui, ADO Den Haag telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Rafael Struijk, yakni sampai Juni 2025 mendatang. Sumber yang sama mengulas performa pemain berposisi penyerang itu bersama tim asal Belanda itu. Sebab, Struijk sudah mencatatkan 3 penampilan di liga dan belum mencetak gol bersama klubnya itu. ADO Den Haag saat ini berada di peringkat kelima dari 20 tim yang berlaga di Eerste Divisie, mengumpulkan 58 poin dari 16 kemenangan, 10 kali seri, dan 7 kekalahan, tulis akun itu. Rafael saat ini sedang bersama timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. TC itu agar tim asuhan Shin Tae-yong siap pada Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A dalam ajang itu bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordani. Ajang itu akan berlangsung mulai 15 April sampai dengan 3 Mei 2024 di Qatar. Skuad Garuda Muda dibebani target untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Namun Shin Tae-yong optimistis timnya malah dapat melaju ke babak semifinal. Jika timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal, punya kans tampil dalam Olimpiade 2024. Namun untuk memuluskan hal itu minimal tim tersebut menjadi juara 3 agar otomatis mendapatkan slot tampil di Olimpiade 2024. Malaysia soroti ucapan media Cina yang sebut timnas Indonesia raja baru sepak bola Asia Tenggara. Sampai berani katakan hal ini. Media Cina menyebut timnas Indonesia sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Penilaian tersebut mendapat sorotan langsung dari negara tetangga, Malaysia. Salah satu media Malaysia, semuanyabola.com, seakan sepakat dengan predikat Indonesia sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Mereka menilai proyek naturalisasi sangat berpengaruh besar dalam peningkatan permainan timnas Indonesia. Melalui proyek pemain keturunan mereka yang berskala besar terlihat jelas membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia saat ini, khususnya di Asia Tenggara, tulis media tersebut. Dari segi peringkat, Indonesia kini berhasil melonjak hingga peringkat 134 dunia lewat keberhasilan mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut sebelumnya, lanjut mereka. Sebelumnya, salah satu media Cina memberikan apresiasi atas peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia. Mereka bahkan tak ragu menyebut pasukan Shin Tae-yong sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat mampu mengesampingkan Myanmar atau Laos dan sulit mengimbangi Thailand dan Vietnam, tulis media Cina. Namun kekuatan Indonesia sudah melambung tinggi dan hanya butuh waktu beberapa tahun saja mereka bisa menjadi raja baru di Asia Tenggara bak roket, puji pernyataan tersebut. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134 pada ranking FIFA. Skuad Garuda naik drastis 8 posisi usai mengalahkan Vietnam pada laga kandang tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Jika promosi ke Serie A musim depan, akankah Como datangkan Jay Itzes dan Tom Haye? Berikut ini ulasannya. Potensi Como 1907 untuk promosi ke Serie A musim depan terbilang cukup besar dan hal itu disambut baik oleh para pencinta sepak bola tanah air. Tentu ada harapan jika skenario itu sampai tercipta, Como dapat mendatangkan pemain timnas Indonesia seperti halnya Jay Itzes atau Tom Haye. Sebagai informasi, Como 1907 bukanlah nama klub yang asing di telinga para pencinta sepak bola tanah air. Sebab tim yang saat ini tengah berjuang di kasta kedua sepak bola Italia, yakni Serie B, merupakan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Tepatnya, Como dimiliki oleh perusahaan Indonesia, Grup Jarum yang dipimpin oleh Michael Hartono dan Robert Budi Hartono.
Hartono bersaudara itu mengakuisisi saham mayoritas Camo sejak 2019 silam. Saat ini, legenda Chelsea Dennis Wise yang juga sudah mengenal sepak bola tanah air dipercaya untuk menjadi sport CEO di klub divisi kedua Liga Italia. Jadi, kedekatan Como dengan Indonesia jelas sangatlah dekat. Harapannya dengan diisi banyak orang-orang yang mengenal Indonesia, maka dapat membuat pemain timnas Indonesia bermain di tim Como tersebut. Apalagi jika sampai tim berjuluk Lariani itu naik kasta ke divisi pertama Liga Italia, yakni Serie A. Seperti yang diketahui, hingga memasuki pekan ke-32, Como kini bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Serie B. Como sejauh ini sudah menjamin posisi playoff berkat 61 poin dari 18 kemenangan, 7 imbang, dan 7 kekalahan. Akan tetapi Como bisa langsung promosi ke Serie A jika mampu mempertahankan posisi dua besar di Serie B musim ini. Jadi harapannya Como bisa terus menjaga posisi demi bisa bermain di Serie A musim depan. Jika hal itu tercipta, maka grup Jarum yang memiliki Como diharapkan tertarik memboyong pemain timnas Indonesia ke klub asal Italia tersebut. Kemungkinan ada dua pemain yang bisa diboyong Como, yakni Tom Haye yang kini memperkuat SC Heerenveen di Liga Belanda dan Jay Itzes yang bermain bersama Venezia di Serie B. Kenapa Haye dan Jay Itzes? Sebab kedua pemain tersebut saat ini memiliki kualitas yang layak untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia itu. Dalam skuad Garuda pun, Jay Itzes dan Tom Haye merupakan dua pemain dengan nilai pasar paling besar. Jadi, tak heran jika Jay Itzes dan Tom Haye layak diberikan kesempatan untuk bermain di Como andai naik ke Serie A pada musim depan.